Perkenalkan, nama saya Dev Rizal, CGP Angkatan 10 dari SD 12 Monganpola ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya Pak Tarianus Sakuan SPDK, guru agama Kristen. Selamat pagi Pak Tari. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 yang Bapak laksanakan besok. Baik, Pak. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak tadi sampaikan dari pembelajaran tersebut? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dampak dosa. Oh, wah, materinya bagus ya Pak tadi ya. Kemudian bagaimana materi pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya? Kalau metode tentang konsep dosa ini, yang saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan dari diskusi, kelompok, dan inquiry. Oh, baik. Saya ingin nanti Bapak memfokuskan pengamatannya pada kegiatan diskusi kelompok ya Pak ya. Baik Pak Dari, nanti Bapak bisa nanti menggunakan format pengamatannya nanti akan saya berikan sama Bapak ya. Nanti selamat nanti persiapan Pak Dari untuk saya supervisi nantinya Pak ya. Sip. Kita sekarang belajar agama Kristen, dan seperti biasa kalau orang Kristen sebelum belajar kita berdoa, sebelum pulang kita berdoa juga. Untuk sebelum kita melanjutkan materi kita dari kemarin, pelajaran kita kemarin untuk kesinambungan saat ini. Jadi saya harapkan kita untuk anak-anak kita adis, ini kita doa. Terima kasih Adis. Ya, hadir semua? Hadir. Sekarang pelajaran kita kemarin masih berlanjut. Yang judulnya adalah dampak dosa. Materi kita sekarang pelajaran yang kedua adalah dampak dosa. Dampak dosa ya. Anak. Jadi dampak dosa ini, kalau kita tahu anak-anak, dampak ini menurut Anda apa itu dampak? Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Dampak itu sebelum kita masuk ke bahasan materi dosa, kita bahas dulu dampak. Dampak adalah sama dengan seperti akibat. Ini adalah akibat. Akibat. Dosa adalah salah satu pelanggaran kita sebagai manusia kepada Tuhan. Dosa adalah pelanggaran manusia atau kita
kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak kami yang kami kasihi, dosa ada berapa macam dosa? Setiap manusia itu berdosa. Setiap insan manusia itu berdosa. Dosa yang paling besar ada. Dosa yang besar adalah seperti membunuh. Itu adalah dosa besar. Seperti mencuri. Itu dosa besar. Itu tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Kalau kita memiliki iman dan percaya kita, janganlah kita membunuh, janganlah kita mencuri. Dan dosa kecil yang sering dilakukan oleh kita sebagai manusia, baik anak didik kami, yaitu seperti berbohong. Dosa besar seperti membunuh atau mencuri. Kalau dosa kecil seperti berbohong, mencemooh orang, itu dosa. Menghina orang, menghina guru, menghina teman-temannya, itu dosa. Tapi dosa besar adalah seperti apa dia? Dosa besar seperti seperti apa dia? Seperti dosa. Itu berat diampuni kita oleh Tuhan. Kalau kita lakukan itu dosa besar, berat kita masuk dalam surga. Tetapi kalau dosa kecil, mungkin baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, masih ada kesempatan kita bertobat. Inilah judul kita, dampak dosa. Dosa itu namanya dosa. Dosa itu adalah pelanggaran kita. Pelanggaran kita, kehidupan kita sehari-hari pada Tuhan. Kalau disuruh kita hormati orang tuamu, hargai orang lain, itu ajaran yang baik. Hormati gurumu, hargai paling tua daripada Anda, itu menurut ajaran agama. Ajaran agama, setiap agama pun pasti kita diajarkan, apalagi agama Kristen ini. Ya. Sekarang materi kita ini ada berapa topik yang kita pelajari. Berapa orang kalian? Ada 12 orang. Berarti dua kelompok. Yang kelompok 1, 2, meja 1, 2 dan 3 satu kelompok. Meja sebelah kiri saya 1, 2, 3 satu kelompok juga. Masih menjadi 2 kelompok. Untuk kita sekarang kita mendapat dosa buat kelompok. Ada pembahasan kita untuk bahas. Sudah? Ini untuk tugas per kelompok. Ini tugas per kelompok. Tugas kelompok 1 dan tugas untuk kelompok 2. Catat. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, sebelah kanan saya. Kelompok 1, catat tugasmu. Catat ya. Catat. Menurutmu apa itu dosa? Kalau kelompok 2, judulnya adalah samakah, tulis samakah dosa dan kesalahan. Jadi kelompok 2 ini tugas ada apakah dosa sama dengan kesalahan. Maksudnya kesalahan itu kita, langkah kita
perbuatan kita yang tidak baik itu adalah salah satu kesalahan. Apakah itu sama? Apakah itu dosa? Kalau untuk kelompok satu, paham itu tentang dosa, itu hadis sebagai ketuanya diskusi aja, kompromi dengan teman-temanmu, cari untuk jawabannya. Jawabannya ada yang selesai? Ya. Oke, kelompok satu. Jawabannya, menurut kamu atau menurut Anda, apa itu dosa? Hadis sebagai dari kelompok satu. Lebih keras suaramu lagi nak. Lebih keras lagi suaramu sedikit. Nah, dosa adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar perintah Tuhan. Sekarang kelompok dua, jawabannya apa? Samakah dosa dan kesalahan? Sama. Materi kita sudah selesai. Jadi kembali mejamu seperti semula. Jangan pilih mejanya. Kalau diarahkan, apa pilihan saya ikuti. Sudah selesai. Jadi apa yang kita pelajari tadi tentang dampak dan dosa, Anda sudah mengerti, Anda sudah memahami. Kesimpulan materi kita saat ini, lakukanlah itu dengan sangat baik, dan apa yang saya ceritakan atau sampaikan tadi atau saya sampaikan tadi, Anda harus belajar di rumah, pelajari itu di rumah, ya, belajar di rumah. Nanti ada pertanyaan selain ini, jadi kita ada yang mau bertanya, sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang berpuas, kalau ada yang tidak mengerti dengan dampak, dengan dosa, boleh bertanya. Sudah mengerti semua? Ya. Karena kita orang Kristen, sebelum pulang kita berdoa dulu. Biar saya pimpin dalam doa. Maka, ayo mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah belajar mengenai dunia ini Tuhan. Tapi yang mengenai Tuhan mengajar saat ini Tuhan. Biar Oke, selamat siang Pak Dev. Selamat siang. Dengan Bapak Pak Tadi. Pak Tadi, selamat siang Pak Tadi. Terima kasih sudah Pak bekerja sama dengan Pak Dev. Mungkin sebelumnya juga terima kasih ya Pak Dev dengan Pak Tadi. Jadi gini Pak, kegiatan pada hari ini saya sebagai observer cuma mengamati aja, nanti Pak menjadi pengamat, nanti Pak Dev yang mengcoaching apa ya, pasca observasi ya Pak Dev ya, dengan Pak Tadi, dengan kegiatan yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Dev. Jadi nanti semuanya diserahkan sama Pak Dev untuk coaching pasca observasi dari kegiatan tadi Pak. Seperti itu. Oke Pak Dev, siap ya Pak Dev ya? Pak Tadi siap ya? Oke, silakan. Nah, selamat siang Pak Tadi. selamat siang. Bagaimana kesan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan lancar, siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Tadi setelah saya mengikuti, memang anak-anak antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang cepat untuk anak-anak lebih antusias tadi di dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya tadi. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Terima kasih Pak atas
motivasi kembali yang positif saya sangat saja Bapak yang harus saya perhatikan. Yang pertama tadi di dalam proses pembelajaran mungkin anak-anak jadi kurang waktu untuk berdiskusinya kurang, jadi untuk kedepannya supaya lebih banyak lagi waktu diberikan untuk siswanya di dalam proses diskusi nantinya. Yang mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak tadi bisa juga memberikan umpan balik yang lebih spesifik nanti kepada siswa. Oke, baik Pak, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Oke, Bapak bisa merencanakan berbagai pembelajaran nanti. Apa kira-kira yang Bapak yang perlu diperbaiki di dalam pembelajaran tadi? Saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Oh iya, itu bagus ya. Jadi bagaimana supaya nanti seperti setelah saya mengamati tadi, ada yang pertama tadi siswanya kurang diberi waktu untuk berdiskusi, kemudian memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi nanti tentang materi yang dipelajari tadi, tentang materi dampak dosa ya, dampak dosa. Saya berharap nanti pembelajarannya dapat lebih baik lagi dan lebih efektif lagi nantinya, demi meningkatkan mutu dari peserta didik kita nantinya. Oke, terima kasih. Oke ya, mungkin sekian itu saja Pak, mungkin dari percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan nantinya kegiatan pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya dan anak-anak semakin termotivasi dengan metode-metode yang berbeda nantinya. Oke Pak, sekian, terima kasih atas kerjasamanya, semoga nanti lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dari Oke, sudah berjalan